Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin menyampaikan terkait dengan mosi pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dengan saya Niklas Farhanson Ardal Lukmana sebagai pembicara satu tim oposisi, mohon izin menyampaikan terkait dengan sanggahan dan juga tanggapan terkait mosi tersebut. Yang pertama yang perlu saya sampaikan menjadi landasan pembicaraan saya ke depan nanti adalah teori itu perlu. Tanpa ada sanggahan apapun, teori itu perlu, tidak bisa kita kesampingkan baik antara teori maupun praktek. Bagaimana caranya kita menjalankan sebuah praktek tanpa adanya pengetahuan teori sebagai landasan dasar kita berjalan. Sehingga saya rasa sangat relevan apabila teori ini tidak dikesampingkan daripada praktik. Lalu juga tadi dibahas terkait dengan peningkatan skill siswa yang tidak diakomodir dari sekolah ataupun pembelajaran formal. Jadi begini, untuk peningkatan skill itu tidak harus di dalam jam efektif belajar. Ada yang namanya ekstrakurikuler, ada juga organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Atau simpelnya gini aja, dengan teman-teman kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan juga berkomunikasi untuk merespon mereka dengan lebih baik. Itu salah satu juga untuk meningkatkan soft skill kita dari masing-masing siswa. Sehingga tidak perlu ada tuntutan, bahkan seakan-akan kita meminta sekolah untuk mengajari kita untuk belajar terkait dengan hal-hal yang sebenarnya sudah disajikan dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk jam belajar efektif sekolah. Jadi saya rasa ini sudah cukup diakomodir melalui ekstrakurikuler, organisasi dan lain sebagainya. Lalu menurut saya menjadi solusi atau jalan tengah adalah penyeimbangan antara teori dan praktik. Jadi presentasenya jangan 70-30 tapi 50-50. Menurut saya ini menjadi solusi dan jalan tengah dari mosi yang akan kita bahas ini. Makanya penyeimbangan dalam artian adalah kita awali semuanya dengan praktek terlebih dahulu, dan praktek itu sebagai penguat dari teori yang sudah kita pelajari, sehingga kita bisa lebih mudeng lagi, bisa lebih paham lagi terkait dengan teori yang kita pelajari. Lalu saya juga akan bercerita tentang gaya belajar. Gaya belajar di Indonesia itu tidak hanya kinestetik, ada juga auditori dan juga visual. Kinestetik yang cenderung pada praktek, auditori yang cenderung pada pendengaran, lalu visual yang cenderung pada melihat ataupun membaca. Saya rasa di sini ada hal yang perlu kita tekankan bahwa praktik itu cenderung pada kinestetik. Yang saya takutkan di sini adalah apabila kita tidak seimbang antara praktik dan teori, ini hanya mengakomodir dari kinestetik saja, tidak dengan pembelajaran atau gaya belajar yang lain. Sehingga kita perlu tekankan di sini bahwa jangan sampai kita luput bahwa siswa-siswi di Indonesia ini juga tidak hanya kinestetik semua kecenderungannya untuk gaya belajar yang mereka laksanakan. Jadi saya rasa pembelajaran di Indonesia harus mengakomodir dari semua gaya belajar. Lalu selanjutnya adalah yang mengintegrasikan bidang satu dengan yang lainnya itu adalah teori. Apa yang dimaksud dengan integrasi antara bidang satu dan lainnya? Contoh, hukum waris. Bagaimana cara kita memahami hukum waris tanpa kita tahu dasar matematika? Lalu banyak sekali yang berbicara tentang menekan angka kemiskinan. Kita harus tahu dulu sebetulnya apa itu angka kemiskinan, di mana angka kemiskinan, dan bagaimana cara membaca data tersebut. Saya mau tanya, apakah tanpa teori kita bisa memahami hal tersebut? Saya rasa tidak. Jadi hal-hal yang bisa dibilang secara eksplisit seperti ini memang membutuhkan teori. Tidak hanya hal-hal eksakta saja, tapi hal-hal sosial pun membutuhkan teori. Tidak hanya hal-hal sains saja yang membutuhkan teori. Lalu tadi saya juga mendengar terkait dengan pembelajaran yang kognitif itu sedikit banyaknya tidak bermanfaat, kalau tidak salah seperti itu di video. Yang perlu saya sampaikan adalah perasaan saya yang cukup sedih ketika saya mendengar hal ini, karena menurut saya sebagai landasan ataupun teori dasar itu perlu kita maknai lebih dalam daripada sekedar hanya bacaan. Perlu kita pahami, tidak hanya dihafalkan tapi perlu kita pahami sehingga tadi menimbulkan sedikit kesedihan di saya bahwa rasa-rasanya secara tersirat ingin menyampingkan teori daripada praktik. Maka dari itu kembali lagi, ini harus berjalan secara beriringan, secara berkesinambungan sehingga terjadi pembelajaran yang efektif daripada kita meninggikan salah satu daripada teori maupun praktik. Lalu kita lanjutkan bahwa ilmu sosial ataupun ilmu berkomunikasi dan lain sebagainya itu adalah ilmu yang sudah kita dapatkan dari kita lahir. Berbeda dengan halnya eksakta, ilmu-ilmu yang dipelajari dalam sekolah. Itu adalah ilmu-ilmu yang hanya dijelaskan di dalam sekolah. Contoh, pada saat kita lahir kita diajari untuk mulai dari berbicara,
mulai dari kita berjalan, itu adalah ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu sosial yang kita dapatkan dari kita lahir. Lalu untuk saya dari tim oposisi ini malah menyampaikan solusi. Apa sih solusinya dari mosi yang kita bahas ini? Yang pertama adalah menyampingkan atau menyeimbangkan antara teori dan praktik. Jadi kita jangan menyampingkan salah satu dari kedua ini. Kita harus push dua-duanya, atau kita jangan menyampingkan atau meninggalkan salah satunya. Teori itu tetap penting dan praktek itu untuk mendukung teori. Jangan sampai kita keliru antara kedua logika ini. Teori kita sudah harus kuat terlebih dahulu dan diperkuat lagi oleh praktek. Jadi jangan kita berusaha untuk meninggikan salah satunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah metode pembelajaran yang berkesinambungan dari jenjang dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran yang berkesinambungan menurut saya ini memudahkan para siswa untuk menyesuaikan gaya belajarnya, tidak dipaksa untuk menghafal, tidak dipaksa untuk ini itu segala macam, sesuai dengan kemauan mereka, tidak ada paksaan dari manapun, tidak ada intervensi. Lalu untuk selanjutnya adalah membangun inisiatif. Kita sebagai manusia jangan mau hanya disuapi. Sudah banyak jalan, sudah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Mulai dari kita mungkin berbicara tentang bagaimana cara kita meningkatkan soft skill kita, yaitu public speaking. Kita bisa mulai dengan cara mengacukan jari ketika guru bertanya. Kita bisa maju ketika guru memberi soal. Itu mulai dari hal-hal dasar. Lalu problem solving, kita bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tidak hanya menambahkan skill atau hard skill kita, tapi juga soft skill kita bisa ditambahkan oleh ekstrakurikuler. Jadi pilihlah ekstrakurikuler yang tepat. Lalu juga organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ini mencakup semuanya. Saya rasa untuk soft skill bisa dikembangkan melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan juga kita harus membangun kesadaran bahwa memahami itu jauh lebih baik daripada menghafal. Banyak siswa-siswi di Indonesia ini yang capek duluan melihat teori itu karena mereka cenderung lelah karena harus menghafal, sehingga kita harus ubah pandangan itu. Jadi intinya kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan pernyataan disampaikan oleh tim pro atau tim pemerintah, namun kami memberikan solusi, yaitu untuk penyeimbangkan dari kedua praktik maupun teori ini. Dan dari tim oposisi juga menyampaikan bahwa jangan ada yang ditinggikan dari salah satu ini. Lebih baik diseimbangkan daripada kita memfokuskan pada satu hal yang berakibat nanti kita memiliki dasar untuk berjalan ke depannya. Sekian dari mosi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih telah melihat atau telah memperhatikan mosi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.